Shalom, Shalom, selamat pagi menjelang siang. Pada ibadah kedua ini kita tetap bersemangat untuk menikmati berkat Tuhan, karena kita tahu bahwa hari ini adalah merupakan berkat Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Kita akan menyanyikan lagu penyembahan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Ini adalah ibadah yang kedua. Bapa kami yang di dalam surga ya Tuhan, kami tidak jemu-jemu untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah yang telah memberikan napas hidup kepada kami, memberikan berkat kepada kami secara pribadi, kepada keluarga kami ya Tuhan. Bapa yang di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan beribadah untuk ibadah yang kedua. Kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau memberkati ibadah pertama, maka ibadah kedua pun juga Engkau akan memberkati kepada kami. Terima kasih Bapa yang di dalam surga. Kami tahu Engkau tidak jemu-jemunya, yaitu untuk menjamah kami, memberkati kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk jamahan daripada Tuhan, daripada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa yang di dalam surga, Kau urapi setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam ibadah ini, karena kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Silakan duduk. Amin. Kalau persoalan kita seminggu ini pasti akan datang silih berganti. Ya, kita percaya bahwa persoalan boleh datang berganti silih berganti. Tetapi penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menyerahkan semua kehidupan kita, maka sukanya Tuhan, suka-suka Tuhan mau membentuk kita sebagai anak-anak-Nya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
kita. Tapi sebelum mengangkat ucapan kita akan mengangkat pujian. Roh Kudus di tengah
setiap mungkin kesehatan yang sedang terganggu termasuk dengan COVID-19 ini, dampak-dampak daripada COVID ini juga. Dan kita juga akan berdoa untuk setiap bangsa negara kita dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kita juga akan berdoa untuk setiap gereja-gereja dan gereja kita tetap teguh dan tetap berpelayanan di tengah pandemi ini. Bapak yang mantap yang akan mengangkat doa syafaat kita. Bapa di surga, kami naikkan pujian, naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kami ada di dalam rumah Tuhan, kami menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menikmati puji-pujian kami yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau kami di tengah-tengah penyakit yang menakutkan, kami bisa hadir dengan iman kami datang kepada Tuhan. Ini tanda kerinduan kami untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa, bila Tuhan Engkau tetap akan memberkati dan Engkau akan memakai kami dalam kehidupan kami, apapun yang kami bisa lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini mereka tidak hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin ada mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau akan jamah, Tuhan Engkau akan pulihkan mereka, beri kesembuhan kepada mereka yang sedang terbaring di rumah maupun mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Dan Tuhan Engkau akan tolong, Tuhan Engkau akan lawan mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini mereka tidak hadir di tempat ini. Mungkin mereka di dalam keadaan lemah, mungkin mereka sedang berada dalam pergumulan, persoalan, masalah. Kami mendoakan mereka, Tuhan beri kemenangan kepada mereka, melampaui dari apa yang mereka pikirkan, melampaui daripada apa yang mereka gumulkan, sehingga lain waktu mereka bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bapa, kami berdoa buat segenap jemaat-Mu, biar Tuhan Engkau akan pakai kami di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini. Biar kami tetap tampil sebagai alat Tuhan, sebagai saksi Tuhan, bahkan akan tampil sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, bila Tuhan Engkau akan memberkati kota di mana kami tinggal di dalam menghadapi COVID-19 ini. Bila Tuhan kami akan mampu beriman, percaya kepada Tuhan dengan disiplin dan kehidupan kami, berinteraksi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, menghalaukan kami, bahkan membebaskan kota kami daripada sakit penyakit ini. Terlebih daripada itu, kami berdoa buat pemerintah kami berdoa buat wali kota kami, bahkan aparatur sampai paling bawah RT RW. Bila Tuhan Engkau akan tolong kami, khususnya bagi keluarga-keluarga yang berdampak, bahkan kami yang berdampak dengan keadaan sakit ini. Engkau akan kuatkan kami, biarlah kami akan melihat kenyataan daripada iman kami lewat kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami akan melihat mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan, bahkan lingkungan di mana kami ada. Kami berdoa buat kebutuhan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat tengah-tengah bangsa kami. Biar Tuhan Engkau akan tolong kami, Tuhan Engkau akan melepaskan kami di dalam keadaan yang sulit seperti ini. Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Mungkin ada saudara kami yang sedang kehilangan pekerjaan, tapi kami doakan bahwa Tuhan akan membuka jalan yang terbaik untuk mendapatkan pekerjaan baru, penghasilan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah kami. Kami berdoa Bapak Presiden kami, bila Tuhan Engkau akan tolong beri hikmat, sehingga dalam menghadapi pergumulan daripada bangsa ini akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan menjadi jawaban buat kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah bangsa kami, baik dalam pergumulan ekonomi, baik dalam sakit penyakit. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, mereka yang sedang bergumul, berada di garis depan. Bila Tuhan Engkau akan menolong mereka, saudara-saudara kami dokter, perawat yang ada dalam rumah sakit, tolong mereka, jaga pelihara mereka, berikan semangat yang baru, iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan mereka. Keamanan bangsa kami, TNI dan Polri, Tuhan tolong mereka, Tuhan Engkau akan beri kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat memberikan keamanan di tengah-tengah kesulitan kami. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami, dan Engkau akan menolong bangsa kami untuk keluar daripada pergumulan ini. Terpujilah Tuhan, Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, silakan duduk. Di tengah-tengah badai yang begitu leluasa untuk membantu kita, tapi kita tetap ada, karena Tuhanlah perisai kita.
sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu bahwa Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku. Sahabat bagai
Segala hormat syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan yang boleh kami nikmati pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Engkau bertata atas puji-pujian kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan akan mempersiapkan hati kami supaya kami bukan hanya sebagai pendengar, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan merenungkan uraian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema gereja kita adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dan saya akan memakai tema itu sebagai judul khotbah saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu boleh baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya tidak akan membaca sekaligus, tapi kita akan baca perbagian. Yang pertama yang akan kita baca adalah pasal 6 ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Sudah ketemu Bapak Ibu? 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita sudah sama-sama membaca. Saya sudah sampaikan tema kita, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Ada pertanyaan di sana, mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kalau tadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena kita telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Lunas dibayar. Mengapa kita dibeli? Mengapa kita dibeli dan mengapa harus dibayar dengan lunas? Kalau saya boleh sampaikan secara singkat, kita sudah mewarisi dosa turunan dari bapak leluhur kita, Bapak Abraham dan juga Ibu Hawa. Karena mereka jatuh dalam dosa, dan dosa keturunan itu sampai kepada kita, warisan dosa Adam dan Hawa. Ya, karena itu kita menjadi milik dosa, kita menjadi hamba dosa, kita diperbudak oleh dosa. Kalau kita tahu bahwa upah dosa ialah maut, upah dosa adalah maut, berarti otomatis kalau kita mendapatkan dosa kemudian upah kita adalah maut, otomatis apa saudara? Kematian kekal itu menjadi milik kita. Tetapi puji Tuhan, oleh darahnya, oleh kasih karunia Allah, oleh karena penebusan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, yang kita sebelumnya adalah milik kegelapan, sekarang sudah ditebus dan sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 ayat 19, nggak usah dibaca Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Perlu dicatat, perlu diingat Bapak Ibu bahwa kematian Tuhan buat kita, penebusan Tuhan yang dilakukan oleh kita, Tuhan kepada kita, itu bukan untuk berlaku nanti ketika kita sudah masuk dalam surga kemudian berlaku. Tidak. Tuhan menebus kita, Tuhan membayar lunas kita semuanya, Tuhan mengangkat kita dari dosa itu supaya kita dapat menghargai penebusan itu, dengan menghargai tubuh kita, dengan menghargai diri kita, dengan menghargai sesuatu yang jasmani ini. Karena Tuhan menebus bukan untuk nanti ini kalau berlaku ketika sudah masuk surga, tidak, tapi sekarang ketika kita
hidup. Tuhan mengaruniakan kasih karunia yang luar biasa supaya kita boleh menikmati kehidupan yang baik. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pergunakan kehidupan kita sebaik-baiknya. Jangan sembarangan dalam menjalaninya. Kembali lagi dalam tema kita, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lalu bagaimana kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan dengan sesuatu yang jasmani ini, yang fana ini, sesuatu yang sekarang ada mungkin tidak tahu, besok lusa mungkin tidak ada lagi. Sesuatu yang sekarang bisa dipegang, tapi ketika masuk di dalam liang kubur sudah menjadi tanah. Bagaimana tubuh yang fana ini bisa memuliakan Bapa di surga? Kita akan lihat yang pertama. Yang pertama, bagaimana kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Yang pertama, dengan menjaga pola hidup kita. Kita baca sama-sama ayat yang Bapak Ibu perhatikan, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ulangi lagi di sini bahwa segala sesuatu halal, segala sesuatu diperbolehkan. Sekarang Bapak Ibu boleh pikirkan apa itu segala sesuatu, apapun itu, baik yang buruk maupun yang jelek, segala sesuatu pikirkanlah sekarang. Segala sesuatu halal, segala sesuatu diperbolehkan. Ya, perhatikan, tetapi tidak berhenti di atas saja, tidak berhenti di kalimat di atas, tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Segala sesuatu halal untuk dilakukan, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah segala sesuatu yang tadi Bapak Ibu sudah pikirkan itu berguna buat kita? Berguna? Mungkin yang tahu Bapak Ibu apa tadi yang Bapak Ibu pikirkan? Segala sesuatu apakah berguna buat kita? Kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, apakah segala sesuatu yang Bapak Ibu pikirkan tadi akan memperbudak kita? Apa aja? Apa aja? FB kah? Instagram kah? Atau apa? Apapun, pekerjaan kah? Keluarga kah? Segala sesuatu. Apabila itu menjadi sesuatu yang akan memperbudak kita, sehingga kita tidak bebas melakukan apa-apa, harus begini, harus begitu, harus begini, lebih baik jangan. Kemudian yang harus diperhatikan, harus diingat bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu pikirkan tadi, segala sesuatu yang Bapak Ibu keluar dari pikiran semuanya tadi, harus diperhatikan bahwa suatu saat nanti akan diperhadapkan dengan dalam pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu nggak usah buka, perhatikan aja. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 14, begini bunyinya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat yang ke-14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi jelas Bapak Ibu, segala sesuatu boleh dilakukan, tetapi ingat, di akhirnya nanti semua kita akan menghadap ke penghakiman. Hakim yang adil, hakim yang agung itu akan menghakimi kita semua. Perbuatan kita, entah yang baik, entah yang jahat. Jadi apabila Tuhan akan menuntut perbuatan jahat kita, ya jangan dilakukan berarti. Kalau suatu saat nanti Tuhan akan menuntut perbuatan kita yang mempermalukan Tuhan, ya jangan dilakukan. Jadi intinya Bapak Ibu, segala sesuatu boleh dilakukan, tetapi apabila suatu saat nanti kita harus dituntut atas perbuatan kita hari ini, jadi berhati-hatilah. Yang pertama, tadi saya ulangi lagi, bagaimana kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Yang pertama, menjaga pola hidup kita dengan mempertimbangkan apakah semua yang akan kita lakukan itu berguna. Kemudian yang kedua, apakah itu akan
pengadilan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang kedua adalah menjaga pola makan kita. Bapak Ibu suka makan? Sampai hari ini masih makan? Jadi yang harus kita perhatikan adalah menjaga pola makan kita. Makanan, kita baca ayat yang ke-13 bagian A, 13a saya akan bacakan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Makanan adalah untuk perut, perut adalah untuk makanan, kedua-duanya akan dibinasakan. Prinsipnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerajaan surga, kerajaan Allah, sesuatu yang kita nanti-nantikan, pertemuan dengan Allah di surga nanti, tidak ada hubungannya dengan makan, minum yang enak, hidangan yang lezat, kehidupan yang luar biasa. Ada orang yang bilang, ya nggak apa-apa kita lapar sekarang, nanti kita kenyang di surga. Salah, memang kita kenyang di surga, tetapi bukan karena makanan yang kita makan, tetapi karena ada hubungan yang indah dengan antara Allah dengan umatnya, dengan pujian yang luar biasa, keagungan Tuhan yang nyata dalam hadiratnya yang luar biasa, sehingga tidak perlu ada makan dan minum. Jadi kalau orang berpikir di sana akan bertemu dengan 27 bidadari, itu salah. Karena di surga tidak ada hubungannya dengan nafsu yang dipuaskan, tetapi adalah kepuasan kita berhubungan dengan Allah secara langsung. Kalau sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Tetapi ketika di surga nanti tidak ada pertemuan di mana kita akan bertemu di meja bundar dan kemudian kita makan-makan bersama, minum anggur bersama-sama dengan Tuhan. Tidak seperti itu yang firman Tuhan katakan, bahwa di surga adalah pujian, nyanyian, di mana kepuasan yang tidak bisa dibayangkan, di mana makanan itu tidak akan bisa memuaskan kita, hubungan jasmani, hubungan badan tidak seperti itu, tetapi hubungan yang indah antara manusia dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi makanan, minuman tidak ada hubungannya dengan di mana nanti posisi kita di surga. Halal, haram itu tidak ada. Tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, tidak mempengaruhi posisi kita di surga. Makanan halal dan haram ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukurlah kita punya prinsip seperti ini. Tetapi, yang tidak berhenti di awal. Tetapi yang pertama, apakah makanan yang kita makan tadi, makanan yang akan kita konsumsi setiap hari, itu adalah baik untuk kita makan? Apakah makanan itu baik untuk kesehatan kita? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah makanan yang akan kita makan akan menjadi batu sandungan buat orang? Jadi tahu ya Bapak Ibu ya, prinsipnya kita boleh makan apa aja. Pada prinsipnya kita boleh makan ini dan itu, semuanya boleh. Tetapi harus menjadi perhatian, apakah makanan itu baik buat saya, baik buat Bapak Ibu? Kalau tidak baik berarti ya jangan dimakan. Apakah makanan yang kita makan masuk dalam tubuh kita itu adalah makanan yang membuat saudara kita yang tidak seiman tersandung? Kalau membuat mereka jatuh dalam dosa, atau mungkin membuat mereka berprasangka buruk kepada kita, lebih baik jangan dimakan. Contoh misalnya, Bapak Ibu boleh makan B1, B2, bisa makan semuanya B1, B2, tetapi saudara kita yang tidak seiman, mereka tidak boleh kan ya? Itu haram buat mereka. Jangan kita berkata, nggak apa-apa buat aku, kalau kamu mau bodo amat ya udah. Tidak boleh seperti itu, berarti kita menjadi batu sandungan buat mereka. Jadi mereka akan berkata, oh gitu ya orang Kristen ya. Jadi mereka tidak akan mau datang ke gereja karena kelakuan kita, kebodohan kita. Jadi semuanya boleh dimakan, tetapi apabila itu menjadi syak, batu sandungan buat saudara kita, ya jangan. Atau kalau makan ya jangan diperlihatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menjaga pola makan kita. Kalau tubuh kita sehat, Tuhan dipermuliakan melalui tubuh kita, dan kita pun bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama, jadi bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Dengan menjaga pola hidup kita, kemudian menjaga pola makan kita. Yang ketiga, menjaga pikiran
saya akan bacakan ayatnya cukup panjang. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, sekarang ayat 13b sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak Ibu perhatikan ya, yang bisa di slide juga ada. Oke, saya bacakan ayat yang ke-13b. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan tubuh Tuhan akan membangkitkan juga kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang ketiga, menjaga pikiran kita dari apa? Kalau tadi kita sudah baca Bapak Ibu, apa? Perikop ini dengan jelas menyebutkan bahwa kita harus menjaga pikiran kita dari dosa percabulan. Apa itu percabulan? Saya akan bacakan. Cabul adalah keinginan, pikiran, atau perbuatan, kelakuan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan di luar ikatan perkawinan. Cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau porne namanya, yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan jelas dikatakan, jaga pikiran kita, jaga hidup kita, karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Seandainya Bapak Ibu nonton film begitu, nonton film, biasanya dalam film-film tertentu tuh ada adegan yang antara mohon maaf hubungan suami istri. Atau mungkin kalau kita lihat ada di Facebook, ada di YouTube, tidak sengaja mungkin ada di wall kita, kemudian tidak sengaja sudah terbuka, kemudian diklik, kemudian dilihat lagi, naik turun, besok itu lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akan menjadi sesuatu yang terus direnungkan, dilihat, dibayangkan. Itu dosa. Cabul. Cabul bukan berarti hubungan saja dilakukan dengan pelacur, entah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan dalam ikatan pernikahan, belum dilakukan, tidak melakukan mungkin, tetapi memikirkannya, tetapi merenungkannya, tetapi membayangkannya, tetapi terus terlintas dalam pikiran kita, dosanya sama, dosanya sama. Oh, aku gak melakukan kok. Oh, aku gak kelihatan. Tetapi percayalah, kita harus tahu bahwa sesuatu kenajisan, dosa seksual itu sangat-sangat menjijikkan bagi Tuhan. Kenapa? Tubuh ini adalah milik Tuhan, ayat yang ke-13. Kemudian yang kedua, tubuh kita akan dibangkitkan. Mengapa kita nggak boleh cabul? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tadi ayat yang kita sudah baca sudah disebutkan dalam ayat yang ke-14 bahwa tubuh kita akan dibangkitkan oleh Tuhan sama seperti ketika Tuhan membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Sama. Jadi Bapak Ibu kiranya tubuh yang akan suatu saat dibangkitkan ini jangan dikotori dengan sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang membuat kita merasa mungkin nggak kelihatan kan? Nggak ada yang tahu, nyaman-nyaman saja itu dosa paling nyaman kali karena nggak kelihatan. Kita tetap bisa menutupinya dengan pelayanan, kita bisa menutupinya dengan perbuatan baik.
Tuhan tidak pernah bisa dikelabui dengan hal-hal yang seperti itu. Sangat menjijikkan, sangat memalukan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak sengaja bertemu dengan perempuan berpakaian seksi, bertemu dengan perempuan dengan pakaian yang sangat seksi, mungkin di atas lutut, kemudian pakai tank top doang dan jalan. Saya percaya kita semua masih manusiawi, mengagumi keindahan katanya. Melihat terus, ya kalau melihat terus ya nggak apa-apa, ngelihat nggak apa-apa, asal lupa. Tapi kan enggak, dibayangkan, direnungkan, apalagi lihat di rumah dasteran. Jadi lebih indah yang di luar itu kan menjadi salah. Kalau mungkin ya sambil lalu. Tapi apabila itu sudah menjadi sesuatu yang dipikirkan setiap malam, setiap tidur sambil ngapain, tetap dipikirkan, harus segera dihentikan. Stop. Sebelum itu terus menggerogoti kita seperti kanker. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya, tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus, ayat yang ke-15. Bapak Ibu sudah percaya bahwa tubuh kita ini adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Apabila kita melakukan percabulan, itu sama dengan menginjak-injak anugerah Tuhan, menginjak-injak pengorbanan Tuhan untuk menyucikan diri kita. Sudah dicucikan, sudah dipulihkan, sudah ditebus, sudah dibayar lunas, tetapi dikotori dengan percabulan, sama dengan menginjak-injak semuanya itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita menjaga kehidupan kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Bukan nampak kudus di hadapan Tuhan, bukan kelihatannya kudus di hadapan orang-orang gereja, tidak, tetapi kudus di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan untuk menebus diri kita. Tuhan mati untuk menebus dosa yang tubuh yang fana ini. Kalau kita tidak bisa menghargai, rasanya kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, kenapa tidak boleh cabul? Tubuh akan menjadi satu dengan kenajisan, ayat 16 sampai dengan 17. Mungkin tidak melakukannya, mungkin hanya sebatas memikirkannya, tapi itu sama dengan sudah melakukannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya cepat aja, ayat yang ke-18, tubuh kita akan menjadi dosa. Kalau di ayat tadi disebutkan dosa-dosa yang lain itu terjadi di luar tubuh, tetapi percabulan itu dilakukan di dalam tubuh, dan itu menyebabkan diri kita yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, yang sudah dibenarkan menjadi berdosa. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-18 di situ dikatakan demikian. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kita menjadikan diri kita pendosa. Sudah dibebaskan, sudah ditebus, sudah dihargai yang begitu mahal oleh Tuhan, tetapi karena kebodohan kita, karena sesuatu yang akan tidak kekal, tapi kita merusak anugerah Tuhan yang luar biasa. Jaga kekudusan kita, jaga pikiran kita. Saya pernah sampaikan juga di kaum muda, mungkin kita tidak bisa melarang burung melewati kepala kita. Kita tidak bisa melarang lewat burung untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi yang kita larang apabila burung itu sudah mau bersarang di kepala kita. Atau Bapak Ibu diam aja kalau ada burung mau buat sarang? Enggak kan? Pasti belum sampai bersarang mau ditemplokin aja kan sudah langsung diusir. Demikian juga dengan hal-hal yang berbau pornografi. Mungkin sekilas lewat, ya sudah lewat. Tetapi apabila kita mengizinkan pikiran-pikiran kotor itu terus membayangi kita, akan bersarang di otak kita, akan bersarang di hati kita, dan akan merusak kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh cabul? Mengapa kita harus menjaga pikiran kita? Yang terakhir, ayat yang ke-19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi ada Roh Allah, Roh Kudus berdiam di hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jagalah pikiran kita, hati
kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bukan nampak kudus di hadapan orang, tetapi benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Dengan demikian, mari kita menjaga hidup kita. Mari kita menjaga pola makan kita. Mari kita menjaga pikiran kita, supaya Tuhan dipermuliakan dengan tubuh kita dan diagungkan dengan apapun yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus olehnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah sama-sama kita boleh menghargai karya Tuhan yang besar. Melalui pengorbanannya, kita menjaganya dengan menjaga hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Engkau mati buat kami. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu Engkau menebus kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau menguduskan kami. Dan bila melalui renungan kami pada siang hari ini, kami boleh mempunyai keberanian untuk kami tetap hidup kudus demi menjaga pengorbanan-Mu. Tuhan, kami tahu kami lemah. Kami tahu Tuhan kami terbatas. Seringkali Tuhan kami melakukan dosa yang sama. Tuhan, tapi kami percaya masih ada kesempatan untuk kami boleh memperbaiki diri kami. Masih ada waktu untuk kami boleh memperbaiki hidup kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun kami. Bila pada saatnya nanti Tuhan Engkau tetap mendapati kami setia dan kudus di hadapan. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Puji. Puji nama Tuhan kalau firman telah disampaikan. Kita diberkati siang hari ini. Ya, ayo jaga pola hidup kita, jaga pola makan minum kita, dan yang terakhir jaga pola pikir kita. Puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah pengumuman berita duka. Ya, telah dipanggil oleh Bapa di surga Ibu Rita Sunario pada hari Jumat tanggal 20 Juli tahun 2020 sekitar jam 1:50 di Rumah Sakit Cibeban. Saat ini jenazah disemayamkan sementara di rumah duka di Dustira, dan rencana ibadah pemakaman hari ini juga akan dimulai pada jam 12. Jam 12 ibadah di rumah duka di Dustira, nanti langsung dibawa ke tempat penguburan atau di pemakaman di Kerkhof. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa, persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya bisa langsung dimasukkan kepada kotak-kotak yang telah tersedia, karena sudah disediakan juga amplop-amplop persembahan. Yang ketiga, ada dibuka kelas baptisan air. Baptisan air akan dimulai pada tanggal 24 Agustus. Ayo daftarkan anak-anak atau saudara-saudara semuanya yang belum atau yang ingin mengikuti baptisan air. Dan baptisan airnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020. Ya, dan yang terakhir adalah apabila Bapak Ibu pulang seperti biasa, yang di atas melalui tangga sebelah sana langsung ke kiri, yang di sini langsung ke kanan. Ingat, jaga jarak karena kita ini tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi bukan seperti biasa, tapi kita harus ibadah luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Terima kasih, itu saja. Mungkin nanti ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala Sidang. Saya persilakan sekalian doa penutup. Tuhan, saudara, selesai sudah ibadah kita pada siang hari ini. Pada minggu yang akan datang, baik dalam kebaktian yang pertama ataupun yang kedua, kita adakan kebaktian perjamuan kudus. Ya saudara, kita tahu perjamuan kudus ini sangat penting, yaitu mengingat akan pengorbanan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau kita ada pada waktu Yesus dianiaya, disalibkan, saudara, mungkin kita tidak bisa melihatnya
karena begitu memprihatinkan akan penderitaannya, dan kita hanya bisa memperingatinya yaitu di dalam kebaktian perjamuan kudus, baik kebaktian pertama ataupun kebaktian yang kedua. Baiklah saudara-saudara, saya ucapkan selamat datang khususnya buat saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Dan ada yang baru pertama kali hadir, kalau tidak ada, baiklah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa yang di dalam surga, Engkau yang memberikan hidup kepada kami, napas Engkau berikan kepada kami. Kami mensyukuri ya Tuhan untuk hidup ini ya Bapa, di mana kami bisa menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Kami bisa melihat akan ciptaan Tuhan yang begitu indah bagi kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, kami akan menjalani hidup untuk selanjutnya. Kami berdoa dan kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang masih tinggal di rumah ya Tuhan, karena takut dengan corona ini. Dan Tuhan akan gerakan mereka, dan biarlah Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada mereka, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang di dalam surga. Kami serahkan saudara-saudara kami pulang ke rumah masing-masing. Engkau berkati ya Bapa. Kami serahkan mereka di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.